Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Setiawan. Saya dari mahasiswa USNI Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan atau mengulas sedikit mata kuliah pengembangan sistem informasi, yaitu dengan judul membuat data karyawan baru, disusun guna memenuhi tugas kuliah online mata kuliah pengembangan sistem informasi. Saya di sini akan mengulas secara keseluruhan atau secara menyeluruh, secara simpulannya saja, mengingat waktu dan durasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan sedikit, yaitu tentang sebelum masuk ke pembahasan judul yang saya buat, saya akan membacakan sedikit pengertian aplikasi. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan aplikasi yang dibuat. Pengertian aplikasi secara umum, alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimiliki aplikasi, merupakan komputer siap pakai bagi user. Di sini saya menggunakan PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan dieksekusi di dalam server untuk selanjutnya ditransfer, ditempatkan dalam bentuk data dan menjadi sebuah sistem. Selain menggunakan PHP, saya di sini menggunakan MySQL, yang dimana untuk menjalankan sebuah aplikasi yang kita buat, yaitu saya di sini menggunakan XAMPP juga. Nanti saya akan videokan. Sebelum kita merancang aplikasi, kita harus menentukan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan notasi grafis dalam bentuk pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan ERD. ERD digunakan memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Notasi ERD bisa disimpulkan seperti relasi one to one atau satu ke satu, relasi one to many atau satu ke banyak, dan relasi banyak ke banyak. Dan untuk selanjutnya yaitu kita menentukan DFD-nya atau data flow diagram. Metode yang saya buat dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall, yang dimana metode waterfall itu terdiri dari requirement analysis, system dan software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Jadi sebelum kita membuat sistem atau aplikasi, kita bisa memilih metode. Kalau di sini saya menggunakan metode pengembangan sistematis dari proses penelitian, dilakukan guna menyelesaikan yang ada pada awal perencanaan, yaitu metode waterfall. Untuk perancangan sistem sebelum masuk ke perancangan, kita harus menentukan UML, yaitu yang dimana
dimana ada use case diagram, terus ada activity diagram input data aplikasi yang saya buat. Itu activity diagram mencari data yang saya buat. Terus activity diagram penyerahan data yang saya buat, aplikasi yang saya buat. Class diagram dan rancangan basis data. Selanjutnya rancangan antarmuka yang saya maksud di sini adalah yaitu rancangan atau desain aplikasi sebelum jadi, atau ini ilustrasi aplikasi sebelum jadi. Untuk menu utamanya yaitu terdiri dari beranda, tambah pegawai, data pegawai, terus selanjutnya di sini halaman daftar pegawai, beranda, tambah data pegawai seperti itu bisa dilihat. Ada halaman ubah data, ini desain sebelum jadi aplikasinya. Halaman profil pegawai, terus selanjutnya masuk ke implementasi atau aplikasi yang sudah jadi atau aplikasi yang sudah berbentuk desain yang sebenarnya. Ini di sini bisa kita lihat halaman utama seperti ini. Ada halaman daftar pegawai seperti ini. Ini tampilan profil pegawai, terus ini form tambah daftar pegawai, halaman ubah data pegawai. Seperti inilah aplikasi yang saya buat. Baik, dari makalah kita selanjutnya akan membuka aplikasi yang sebenarnya. Pertama kita buka dulu XAMPP-nya, control panel. Kita aktifkan terlebih dahulu Apache sama MySQL. Selanjutnya kita pergi ke Google Chrome. Kita tulis localhost /pegawai, enter. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang saya buat, yaitu untuk ini tampilan utama saat kita membuka data pegawai yang kita buat, yang akan kita buat. Ini untuk form tambah data pegawainya, terdiri dari kode, terus ada nama, alamat, gaji,
Dan sebelumnya saya pernah bikin aplikasi bersama teman saya, yaitu aplikasi penggajian. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari aplikasi yang sebelumnya di semester 3. Nah, dan kebetulan saya dapat tugas untuk membuat aplikasi data pegawai. Mungkin kemungkinan suatu saat kalau misalkan saya jadi seorang IT, saya akan mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih luas lagi. Terus ada jenis kelamin, status menikah, upload foto, data pegawai. Jadi nanti setelah kita memasukkan data-datanya, di sini akan ke-record. Nah, gaji utama, jabatan, alamat, dan sebagainya. Cukup sekian video yang saya buat. Ini adalah tugas mata kuliah pengembangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.